dan pikiran kita untuk ibadah ini, dan juga dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Selamat teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir supaya lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria. Hatiku dengan nyanyianku aku berseru kepadanya. Mari kita semangat memuji Tuhan dan angkat lagu pujian hatiku percaya. Yesus nama di atas
kuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian hidup ini adalah kesempatan. Ya, shalom anak-anak remaja sekalian. Gimana kabarnya nih? Ya, kita bertemu dalam persekutuan remaja di minggu ini. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Langsung saja kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kami boleh bersekutu bersama, meskipun secara online. Tapi kami yakin dan percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami punya hati yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu saja Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Dengan segala keterbatasan yang ada, yang Kau yang memampukan hamba-Mu menyampaikan semua isi hati-Mu dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak remaja sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema ketaatan dalam berdoa. Oke, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal ke-6. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Kita baca. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi.
dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para petinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, lalu saya tekankan lagi di ayat ke-11-nya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Sejak masa kecilnya, ia sudah menjadi anak yang manis dan penurut, serta dia setia melakukan seluruh perintah Allah. Buah dari kesetiaannya itu, ia diangkat menjadi pejabat tinggi di masa pemerintahan Raja Darius. Tetapi siapa bilang perjalanan hidup Daniel mulus-mulus saja? Daniel menghadapi tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Kali ini lawan-lawannya mengajukan undang-undang kepada Raja Darius agar dibuat larangan berdoa kepada dewa ataupun manusia selain kepada Raja Darius saja. Hukuman bagi yang melanggar adalah dimasukkan ke dalam kandang singa. Nah, mendengar hal ini, apakah Daniel menjadi gentar? Tidak, malahan begitu mendengar larangan berdoa itu, ia bergegas masuk ke rumahnya dan berdoa. Akibat pelanggarannya, ia dimasukkan ke dalam kandang singa untuk menjadi santapan singa-singa yang lapar. Namun, apakah berakhir seperti yang dikehendaki oleh lawan-lawannya? Ternyata Tuhan melihat ketaatan Daniel. Tuhan membungkam mulut singa-singa yang lapar itu, sehingga Raja Darius semakin takjub melihat Allahnya Daniel dengan segala kuasanya. Buah dari ketaatannya itu, Daniel kembali mendapatkan kedudukan tinggi, sekaligus membawa Raja Darius dan seluruh negeri menyembah Allah. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa melihat bagaimana Daniel dengan ketaatan berdoanya menjadi berkat bagi dirinya, bagi Raja Darius, bahkan bagi seluruh negeri di
mana dia berada. Nah, sekarang kita mau mengerti dulu apa sebenarnya arti kata taat. Taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama yaitu senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan lain sebagainya. Patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Nah, seperti seorang tentara, taat kepada perintah komandannya. Seperti seorang murid, taat kepada perintah gurunya. Nah, itulah sebenarnya arti kata taat. Sederhananya bisa kita simpulkan, taat itu iya dan tidak yang lain. Jadi kalau kita bilang taat, berarti itu, ya itu, seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi yang lain, taat. Nah, sebagai contoh, dalam situasi seperti saat ini, ya, pandemi COVID-19, pemerintah dengan segala upayanya untuk memulihkan kesehatan di negeri kita dan juga memulihkan perekonomian supaya tidak kolaps di negeri kita, mengeluarkan berbagai peraturan, berbagai protokol-protokol kesehatan demi keselamatan warganya. Nah, seperti rajin cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, memakai masker saat berpergian keluar, tidak berkerumun atau menjauhi kerumunan, terus jaga jarak, dan lain sebagainya. Ya, kita melihat berbagai protokol itu baik adanya demi keselamatan warganya. Nah, namun apakah kita melihat serta-merta seluruh warga langsung taat dengan protokol-protokol itu? Ternyata tidak ya. Kita melihat masih banyak yang melanggar protokol kesehatan yang ada. Padahal itu semua dilakukan demi keselamatan mereka, tapi mereka malah melanggar protokol-protokol yang ada. Ini menunjukkan apa? Manusia itu susah untuk menjadi taat. Sangat-sangat susah untuk taat, patuh terhadap segala sesuatu. Ya, jadi ini semakin menunjukkan taat itu menjadi sesuatu yang langka atau seakan-akan seperti barang mewah yang sulit didapatkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita ini taat dengan aturan-aturan yang ada? Taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan tentang ketaatan. Ya. Bagaimana kita menjalani hidup kita dengan ketaatan. Sekarang kita kaitkan lagi dengan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kita dengan taat menjalani kehidupan doa kita? Berdoa itu sebenarnya sangat biasa dan sesehari kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Harusnya, ya, seumpama udara yang kita hirup, setiap orang tahu apa itu doa. Tetapi kenyataannya tidak sedikit orang salah memahami tentang doa, lantas tersandung karena doa. Lalu apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Terjadi hubungan yang akrab, intim antara kita dengan Tuhan pencipta kita. Kita sebagai anaknya dan dia sebagai Bapa kita. Kita bisa datang mengutarakan isi hati kita, mengutarakan maksud kita, mengutarakan kesenangan kita, masalah kita, dan lain sebagainya. Namun ingat, hubungan ini bersifat dua arah. Doa adalah hubungan dua arah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Seringkali yang terjadi ketika kita berdoa hanya rincian-rincian kebutuhan yang kita sampaikan, unek-unek kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, tanpa memperdulikan apa yang Tuhan mau. Namun ketika kita mendisiplinkan diri kita dalam berdoa, kita akan semakin dewasa rohani,
sehingga kita pun semakin mengenal Tuhan dan tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu semua bisa terjadi melalui kehidupan doa. Kehebatan pelayanan Tuhan Yesus sendiri bukan karena ia mengandalkan keberadaannya sebagai anak Allah, melainkan sebagai anak manusia yang senantiasa mengandalkan Bapanya di surga melalui doa-doanya. Tuhan Yesus tidak pernah melewatkan waktunya tanpa berdoa. Kehidupannya selama di bumi penuh dengan doa. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai anak-anak remaja, anak-anak yang energik, yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan motivasi. Bagaimana kehidupan doa kita? Secara umum permasalahan yang seringkali kita jumpai, apalagi dijumpai di orang-orang yang percaya, berdoa itu hanya pada waktu tertentu saja. Hanya di waktu sedang punya masalah, menghadapi pergumulan, atau peperangan rohani. Sedangkan pada masa aman, damai, sentosa, kita lupa untuk berdoa, datang mencari Tuhan. Itu yang sering kita jumpai, itu yang sering kenyataan yang kita hadapi. Kalaupun berdoa, itu hanya biasanya pada saat ibadah saja, atau pada saat ada pertemuan-pertemuan doa saja. Sehingga doa itu sering terabaikan. Kata lainnya begini, banyak orang seakan-akan tidak bernafas dalam hidupnya. Sebagaimana kita tahu, berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau saya langsung maksudkan di sini tidak bernafas, artinya tidak berdoa dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah sebenarnya yang menyebabkan banyak pergumulan, banyak masalah, banyak persoalan, kesulitan di sana sini yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita lupa untuk bernafas. Kita lupa untuk berdoa. Jadi anak-anak remaja sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjalani kehidupan kita dengan kehidupan doa? Nah, lalu kita kaitkan lagi, mengapa kita harus berdoa? Apa pentingnya doa ini dalam hidup kita? Oke, anak-anak remaja sekalian, dari kisah Daniel ini kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar kesetiaan, kita bisa belajar ketaatan. Namun satu hal yang kita bisa pelajari dari Daniel ini yang penting, yang bisa kita pelajari, bagaimana ketaatannya di dalam berdoa. Dari Daniel ini kita bisa belajar beberapa hal ya, tentang berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Ya, yang pertama, kita berdoa karena ini adalah perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berdoa, kita harus datang kepada Dia karena ini memang perintah Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, Tuhan Allah Bapa di surga senang dengan kita berdoa, menjalin hubungan yang akrab dengan Dia. Ini merupakan kesenangan bagi Tuhan. Di saat kita datang dengan segala isi hati kita, kita datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, hati yang murni. Kita mencari Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan, membina hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, berdoa itu sebagai tanda pertumbuhan kerohanian kita. Seumpama sebuah pohon yang mau bertumbuh harus disiram, dipupuk, dan dirawat dengan baik, baru bertumbuh. Begitu juga dengan kerohanian kita. Jika kita mau kerohanian kita bertumbuh semakin dewasa, salah satunya kita harus menjalaninya dengan kehidupan doa. Yang berikutnya, yang keempat, doa sanggup membebaskan kita dari masalah hidup ini dan badai kehidupan. Dari kisah Daniel kita lihat, dalam kesehariannya, di saat dia tanpa masalah, dia sudah begitu taat berdoa. Bagaimana dengan saat dia ditimpa masalah? Apakah dia menyalahkan Tuhan, lalu lari dari Tuhan? Namun tidak seperti itu. Ternyata dia lari
mencari Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Di ayat 11 tadi kita membaca, dia masuk ke rumahnya, dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Begitu ada masalah, dia tetap mencari Tuhan, semakin giat berdoa kepada Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan ada bagi kita. Di saat kita berdoa, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan Dia akan selalu menjagai, melindungi kita senantiasa. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak remaja sekalian untuk ingat tentang hal berdoa. Yang pertama, jangan jadikan doa sebagai alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ingat ya, jangan jadikan doa sebagai alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan kita baru datang kepada Tuhan karena kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin semuanya. Lalu kita datang kepada Tuhan dengan harapan Tuhan akan mengabulkan semua keinginan kita. Dan saat Tuhan tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, lalu kita menyalahkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Itu salah. Ya, ingat, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan jadikan Dia sebagai alat untuk memuaskan kehendak kita. Tapi biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh datang mencari Dia. Biarlah kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti anak-anak remaja sekalian, datanglah kepada Tuhan. Bangun kehidupan berdoa yang baik. Dari sejak remaja, anak-anak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup anak-anak remaja sekalian. Dari sejak remaja, anak-anak dapat menjadi berkat bagi banyak orang karena sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup anak-anak remaja sekalian. Yang kedua, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi dengan berdoa, kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, kalau diibaratkan begini, ketika kita sedang berjalan, lalu di depan kita ada sebuah gunung yang menghalangi kita. Lalu kita berdoa, gunung ini menghilang, gunung ini berlalu dari depan kita. Itu tidak akan terjadi. Yang ada, yang harus terjadi adalah kita meminta kekuatan untuk mendaki gunung ini. Seperti itu. Jadi ada masalah, kita minta kekuatan untuk menghadapi masalah yang ada. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang tua yang sedang naik pesawat. Ya, di sebelahnya duduk seorang pemuda. Ketika pesawat ini sudah terbang di angkasa, beberapa saat kemudian terjadi masalah teknis, lalu pesawat terbakar. Salah satu mesin pesawat terbakar. Dan seluruh penumpang di pesawat itu sangat panik, akan menghadapi ajal mereka. Tetapi lain dengan orang tua ini. Orang tua ini melipat tangannya, mengambil waktu untuk berdoa. Lalu si pemuda yang duduk di sampingnya mengejek orang tua ini. Apa artinya doa di saat seperti ini? Apakah dengan berdoa kita lantas bisa selamat? Tanya pemuda ini kepada orang tua ini. Lalu orang tua itu tersenyum dan menjawab, anak muda, doa barangkali tidak akan menyelamatkan dan mengubah apa-apa di situasi seperti ini. Tapi dengan berdoa saya memperoleh ketenangan. Saya tahu kemana saya akan pergi jika saya. Itu jawab orang tua ini kepada anak muda. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tapi doa memberi kita kekuatan menghadapi masalah yang ada. Yang ketiga, doa adalah landasan hidup kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Doa bukan jalan terakhir. Doa harus menjadi jalan yang pertama dan utama. Langkah awal ketika kita hendak memulai segala sesuatu. Jadi ingat anak-anak remaja sekalian. Mari sejak dari masa remaja, bangunlah kehidupan doa. Yang keempat, doa bukan sekedar kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Banyak orang berdoa lalu mengharapkan terjadi ini dan terjadi itu, terjadi segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Namun ingat,
kita berdoa harus disertai dengan tindakan. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Berdoa dan bekerja. Mari kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi lakukan tindakan dengan dilandasi doa-doa kita. Saat ini Lause mengajak kita semua untuk ambil waktu. Mari kita merenungkan bagaimana kehidupan doa kita. Apakah kita berdoa pada saat ada kebutuhan saja? Apakah kita berdoa pas kesulitan datang menghadapi kita, menghalangi hidup kita, mengganggu kenyamanan kita? Apakah kita berdoa pas ingat saja? Atau kita berdoa karena kita benar-benar ingin membangun hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Bapa kita di surga? Apakah kita berdoa karena kita ingin mengerti kehendaknya dalam hidup kita? Apakah kita berdoa karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita berdoa karena kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang? Jika kita datang kepada Tuhan lalu kita berdoa kepadanya pada saat kita membutuhkan, pada saat kita kesulitan, pada saat kita membutuhkan ini dan itu, ingat anak-anak remaja sekalian, itu bukan ketaatan. Itu seakan-akan kita memperalat Tuhan untuk memuaskan nafsu kita. Mari kita perbaiki konsep doa kita. Kita datang dengan taat, membina kehidupan doa kita. Karena kita tahu arti pentingnya doa. Begitu besar kuasanya doa dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak percaya, kita harus bernafas dalam hidup kita. Mari ambil waktu untuk berdiam diri dalam hidup kita. Sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa merangkai kata-kata yang bagus dengan keterbatasan kita yang ada. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Di saat kita hanya berdiam diri datang mencari Tuhan, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Kita tidak perlu mengungkapkan dengan kata-kata, Tuhan sudah tahu maksud kita. Yang terpenting kita menyediakan waktu kita, berkomitmen untuk taat, membangun kehidupan doa. Maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan yakinlah anak-anak remaja sekalian, Tuhan akan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari dari kisah Daniel ini kita belajar. Kita melihat bagaimana Daniel begitu taat membangun kehidupan doanya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejak dari masa remaja sudah menyenangkan hati Tuhan, membangun kehidupan doa dengan ketaatan. Dalam situasi apapun, suka dan duka, kita tetap taat berdoa mencari Dia. Dan biarlah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita belajar taat dalam hal berdoa dalam kehidupan kita, seperti dari tokoh Alkitab kita pelajari hari ini, yaitu Daniel. Lalu saja kita semua untuk melipat tangan, tutup mata kita. Kita datang menghadap Tuhan kita dengan rendah hati, dengan kesungguhan hati, dengan hati yang murni. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk membangun kehidupan doa sejak dari masa remaja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah sejak hari ini, komitmen kami sebagai anak-anak, sejak masa remaja, anak-anak remaja di tempat ini, dimanapun mereka berada, mereka boleh berkomitmen membangun kehidupan doa dengan penuh ketaatan. Mampukan mereka semua dan mampukan kami semua ya Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami membangun kehidupan kami dengan berlandaskan doa, dengan taat
kepada Engkau. Biarlah Tuhan, segala kehidupan kami yang lalu, kesalahan yang kami lakukan, kami salah memaknai doa, kami salah menggunakan doa, ampuni kami. Biarlah sejak saat ini kami boleh membangun kehidupan doa dengan benar. Biarlah kami datang ke hadirat-Mu, datang ke hadapan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak remaja dimanapun mereka berada saat ini ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap lindungi dan jagai mereka. Jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dan kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan membangun kehidupan doa mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah boleh kita renungkan bersama-sama. Dan mulai sejak hari ini, kita boleh membangun hubungan dengan Tuhan. Kita boleh membangun kehidupan doa yang baik. Sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak remaja, berkaryalah dalam hidupmu dengan Tuhan sebagai pemimpinnya. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak sekalian. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita angkat ayat pujian hadis Budi Hamba.
bisa dapat berkah bagi semua. Sampai jumpa minggu depan. Yesus memberkati. Dadah.